الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah Azza wa Jalla tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian, sebagaimana semua ini kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk usaha kita untuk menjadi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Semoga dengan adanya majelis ini menjadikan kita menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan doa Allah Azza wa Jalla, saya selaku pembawa acara dan moderator izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada pengajian pada siang hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, insya Allah akan dibuka dengan baca doa menuntut ilmu. Yang kedua ada isi materi kajian dari Ustadz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Dan yang ketiga ada kesimpulan secara umum. Dan yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima ada penutupan. Baik. Insya Allah untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara yang pertama, yaitu marilah kita buka acara pengajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik. Berlanjut kepada acara inti, yaitu acara yang kedua, materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub Ta'ala. Kepada para sahabat sekalian untuk menyimak dan fokus selama Ustadz menyampaikan materi agar bisa diambil faidah selama Ustadz menyampaikan materi pada siang hari ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Fadal Ustadz. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Allahu wahdahu la wa akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla masih mempermudah segala urusan kita, segala perkara kita, hingga Allah izinkan kita untuk kumpul guna dari perkara akidah. Assalamualaikum Allah Azza wa Jal. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan dilimpahkan kepada besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau. Baik, Allah Taala pada kesempatan kali ini sebagai biasa kita akan melanjutkan kembali kajian menurut kita temuan yang lalu,
kita sudah menjelaskan bahasanya kita adalah usul ats-tsalatsah, ya, yaitu tentang 3 pokok pandangan utama. Yang dimana di sini ya diterjemahkan Penerbit Darul Haq dan berikan ulasan tuntas tentang 3 pokok. Ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok. Baik, kesempatan yang lalu kita macam ibadah kebutuhan Allah saja. Antaranya ada doa. Maka kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kepada macam-macam ibadah selanjutnya, ya, yang disebutkan di dalam kitabnya Ushul Ats-Tsalatsah. Silahkan yang membawa kitabnya, ya, dibuka halaman 88. Di halaman 88 ini, ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla berkata, wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala. Ya, khauf. Khauf ini adalah rasa takut. Yang menunjukkan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya rasa takut itu adalah Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhfuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kata Allah, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku. Jika kamu benar-benar orang yang di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala pada poin yang pertama melarang kita untuk takut kepada selain Allah. Ya. Kemudian pada poin yang kedua Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada poin yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di antara sifat orang yang adalah takut kepada Allah. Sehingga orang yang tidak beriman, mafhumul mukhalafnya adalah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang ya, dan berpaling dari Allah. Dari berbagai macam ancaman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia bagi seorang yang berkenan tidak dapat dibandingkan siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi seorang yang nanti di akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan kekal dan abadi. Sehingga di sini ikhwati fillah Allah wa iyyakum, ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu azza ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar amalan-amalan zahir saja. Bukan hanya sekedar amalan yang kemudian dapat kita perlihatkan orang lain kerjakan seperti bersedekah. Oh, putus ya. Coba sebentar. Putus-putus dari awal atau baru? Oh, dari awal. Ya, koneksi mungkin ya. Coba bentar ya. Sama Ustadz, tempat saya juga putus-putus. Nah,
Qadarullah sepertinya seperti itu Ustaz. Mungkin ada yang kurang, maka tadi saya ini supaya rekamannya jadi baik gitu, suaranya tidak terpecah-pecah, seperti terpecah gitu. Afwan. Boleh diulang kali Ustaz, supaya tadi terpecah Baik. tidak salah memahaminya. Afwan. Nah, insyaallah. Baik, dalam pembahasan kali ini insyaallah tabaraka wa taala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla menyebutkan ibadah, ya, macam-macam ibadah. Setelah beliau menyebutkan tentang doa, beliau menyebutkan tentang khauf, ya, ibadah khauf. Ibadah khauf ini dalam arti kata adalah, ya, takut. Sehingga seakan-akan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ibadah itu tidak hanya ibadah yang kemudian nampak di mata manusia, ibadah yang kemudian terlihat secara zahir, ya, tetapi ada juga ibadah-ibadah yang kemudian terletak dalam hati, ya, seorang manusia, yang itu, ya, hanya ada di dalam hati. Kalaupun itu tidak kemudian tergambar ya, di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang ibadah khauf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga amalan hati kita, yaitu amal ibadah khauf, agar tidak kita, ya, fokuskan atau tidak kita berikan kepada selain Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Di sini Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang 3 poin. Poin yang pertama, larangan dari Allah kepada kita untuk takut kepada, ya, selain Allah. Wa khafuni. Ini adalah perintah. Poin yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan bahwasanya di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti orang yang kafir kepada Allah, mereka adalah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita telusuri ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, membahas tentang berbagai macam ancaman, berbagai macam azab, ya, berbagai macam hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang membangkang dan berpaling kepada Allah. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kepada para hambanya bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah mutlak milik Allah. Dan yang memiliki kekuasaan satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Sehingga di sini sudah selayaknya seorang hamba untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Karena kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu adalah semua milik Allah. Kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian hanya kepadaku jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Maka di sini ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita untuk kembali mengecek, untuk kembali bermuhasabah, apakah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa takut yang lebih besar dibandingkan dengan rasa takut kepada selainnya. Ya, ini harus kita cek keimanan kita, ya, amalan ibadah ini di dalam hati kita. Apa benar Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita takuti,
Ya, di mana ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ketakutan kita dibandingkan apapun selain Allah. Ya. Ketakutan kita kepada Allah melebihi ketakutan kita kehilangan keluarga. Ketakutan kita kepada Allah melebihi ketakutan kita kehilangan harta benda dan berbagai macam kekayaan di dunia. Ketakutan kita kepada Allah lebih besar dan lebih agung dibandingkan ketakutan kita kehilangan profesi pekerjaan kita, masa depan kita. Karena pada hakikatnya seorang mukmin tidak ada satupun yang menjadikan dia takut, ya, yang melebihi ketakutannya dibandingkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga, ya, Allah Tabaraka wa taala membahas tentang khauful ibadah. Ya, nanti insyaallah Tabaraka wa taala akan kita bahas pada poin-poin berikutnya. Di halaman 88 ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu azza wa jal di dalam syarahnya. Poin yang pertama, itu poin yang pertama adalah poin al-khauf, ya. Al-khauf di sini maknanya adalah takut atau gundah. Apa rasa takut itu adalah reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan, ya, akan terjadi sesuatu yang menghancurkan atau sesuatu yang menyakitkan. Reaksi itulah yang disebut dengan rasa takut. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang takut terhadap pengikut setan dan memerintahkan kita semua hanya takut kepada Allah. Dan para ulama, ya, di sini dan Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimallahu azza wa jalla membagi takut itu ada 3 macam. Jadi rasa takut seorang hamba, amalan hati yang ada di dalam diri seorang hamba itu ada 3. Takut itu ada 3. Pertama adalah takut alami atau disebut dengan khauf tabi'i. Al-khaufut tabi'i, ya, takut yang memang alami, rasa takut yang muncul secara alami. Seperti takutnya seseorang terhadap binatang buas. Ya, dia takut terhadap ular, dia takut, ya, dari macan, singa, dan yang lain sebagainya. Seseorang yang takut kepada api. Seseorang yang takut tenggelam, dan lain-lain. Maka hal ini wajar bagi setiap manusia. Maka dinamakan dengan tabi'i, alami, ya, secara alamiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya seorang nabi dan seorang utusan Allah juga mengalami rasa takut pada bagian yang pertama, yaitu khaufut tabi'i. Rasa takut, ya, takut yang alami. Dan seorang nabi itu muncul dalam perasaannya takut yang alami. Dan ini menunjukkan bahwasanya rasa takut ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari seorang manusia karena keterbatasan, ya, apa yang dia kuasai dan apa yang dia miliki. Sehingga rasa takut yang semacam ini masuk dalam kategori yang wajar ketika muncul dalam hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menceritakan fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Karena itu jadilah Nabi Musa di kota itu merasa takut. Khaif, ya, takut. Menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Nabi Musa alaihissalam ketika memukul atau menonjok satu orang dari Bani Israel, lalu seketika itu apa? Fawakazahu Musa faqada alaihi. Musa tonjok dengan tonjokan sekali, lalu kemudian orang itu langsung meninggal. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu sangat ketakutan. Karena apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh, ya, aturan Fir'aun ketika itu. Bukan menonjok Bani Israel, ya. Dia membela seorang dari Bani Israel dan menonjok salah satu pengikutnya Fir'aun. Baik, dikatakan di sini, tapi jika perasaan takut tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan,
maka hal tersebut menjadi haram, ya tidak boleh. Rasa takut, ya, kalau itu menjadi penyebab seseorang meninggalkan kewajiban, akhirnya dia tidak sholat, ya. Rasa takut yang kemudian menjadikan dia tidak membayar zakat. Rasa takut yang menyebabkan akhirnya dia tidak berbakti kepada orang tua. Dan berbagai macam kewajiban lainnya. Atau rasa takut yang menjadikan dia melakukan sesuatu yang haram. Ya. Maka semua itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Beliau jelaskan karena sesuatu yang menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang diharamkan, maka haram pula hukumnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maka takut kepada Allah ada kalanya terpuji dan ada kalanya ya dia tidak terpuji. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Mahmud ini terpuji, ya. Ada yang kemudian rasa takut yang tidak terpuji, tercela. Ini kalau dilihat dari apa? Rasa takut seorang hamba kepada Allah. Kapan rasa takut seorang hamba kepada Allah itu menjadi sesuatu yang terpuji dan tercela? Dikatakan di sini, dia menjadi terpuji jika akhirnya rasa takut itu membawa seseorang bisa menghindari maksiat. Dan menjadikan seseorang itu dapat mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya. Kalau seandainya rasa takut yang ada di dalam jiwa seorang hamba, dia takut kepada Allah, dan rasa takutnya itu mengantarkan dia untuk meninggalkan sesuatu yang haram, mengantarkan dia untuk melakukan suatu kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, maka itu adalah rasa takut kepada Allah yang terpuji. Ya. Maka jika takut tersebut menghasilkan sikap seperti itu, maka hati akan merasa tenang. Hati akan merasa tentram, gembira dengan nikmat Allah, serta berharap akan pahalanya. Ya. Jadi kalau rasa takut kita itu, ya, dia tepat sasarannya, sebagaimana takutnya kita kepada Allah, maka rasa takut itu akan menghadirkan ketenangan. Karena kita takut kepada zat yang berhak untuk ditakuti. Adapun kalau seandainya kita takut kepada sesuatu yang tidak berhak untuk ditakuti, sebaliknya dia akan menghadirkan perasaan-perasaan yang kemudian cemas, tidak tenang, tidak tentram hidupnya. Karena dia salah menempatkan rasa takut. Tapi kalau seorang hamba dia menempatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya akan menjadi lebih baik. Takut yang tidak terpuji adalah jika akhirnya menyebabkan timbulnya sikap putus asa terhadap rahmat Allah dan patah semangat dari seseorang. Sehingga ia tenggelam dalam kesedihan atau bahkan dalam kemaksiatan karena keputusasaan yang mendalam. Maka di sini ya masuk ke dalam kategori takut yang tidak terpuji, ya, takut kepada Allah yang tidak terpuji kalau rasa takut itu kemudian melebihi kapasitas yang semestinya. Karena pada hakikatnya nanti antara ar-raja dengan al-khauf ini harus seimbang. Antara harapan kita kepada Allah dengan rasa takut kita kepada Allah ini harus sama. Nanti diibaratkan oleh para ulama bagaikan burung yang dia terbang dengan menggunakan dua sayapnya. Sayap yang pertama adalah sayap al-khauf dan sayap yang kedua adalah sayap ar-raja. Dia takut, di waktu yang sama juga dia berharap kepada Allah. Ketika seseorang itu rasa takutnya melebihi rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan berujung kepada keputusasaan. Ya, ini banyak sekali ya terjadi di sekitar kita, banyak sekali orang yang kemudian sudah terjerumus dalam kemaksiatan, sudah basah kuyup dengan dosa, akhirnya dia mengatakan, ya sudahlah, ya saya terlanjur melakukan perbuatan ini dan tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi harapan untuk saya masuk ke dalam surga. Diri saya kotor katanya.
Maka di sini ya rasa takut tersebut, ya, kalau ditanya dia takut, takut. Rasa takut dia itu melebihi suatu kadar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena pada hakikatnya seorang muslim, ya, selain dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus punya perasaan roja. Dia ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan perasaan roja tersebut, dia akan kembali, ya, dapat bangkit dari kesalahannya, dari maksiat yang dia lakukan, dari dosa yang dia lakukan, dan dia dapat bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib itu yang pertama berkaitan dengan takut alami atau disebut dengan al-khaufut tabi'i. Yang kedua adalah takut yang bernilai ibadah. Disebut dengan khauful ibadah. Apa maknanya? Maknanya adalah ya, perasaan takut kepada yang disembah. Dan ini hanyalah milik Allah. Maksudnya khauful ibadah ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Maka jika dipalingkan kepada selain Allah berarti seseorang telah melakukan syirik besar, ya. Tidak boleh melakukan khauful ibadah. Ya, rasa takut dalam bentuk ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Kemudian yang ketiga adalah takut yang bersifat tersembunyi atau disebut dalam istilah dengan khauf asirri. Khaufus sirri. Ya. Khauf itu adalah rasa takut, asirri adalah tersembunyi. Seperti takutnya ya, seseorang terhadap penghuni kubur. Atau sebagaimana takutnya seseorang terhadap wali. Ya. Yang jauh darinya, yang tidak dapat memberikan pengaruh sedikit pun kepada dirinya. Hal ini menurut para ulama ya juga termasuk ke dalam kategori syirik. Baik. Sehingga di sini ya, dia masuk ke dalam kategori syirik kalau seandainya khaufus sirrinya itu dia takut kepada selain Allah sebagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga yang dibahas oleh para ulama rahmatullahi alaihim, takut khaufus sirri adalah rasa takut yang muncul karena keyakinan yang tidak wajar kepada jin. Orang yang takut dengan ketakutan yang tidak wajar kepada jin, ini juga bisa masuk kepada khaufus sir. Batasan ketidakwajaran tersebut, ya, ini dibahas di dalam kitab Taisir Azizil Hamid. Bagaimana seseorang itu takut kepada selain Allah, bahwa sesuatu tersebut dapat atau mampu mendatangkan bala, dapat mendatangkan madarat, mara bahaya dengan kemampuannya walaupun dia tidak mengupayakannya secara langsung. Dalam arti kata tanpa seizin Allah. Dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut jin itu bisa mendatangkan madarat kepada dirinya walaupun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya dia dapat mendatangkan madarat kepada dirinya. Maka ini masuk ke dalam kategori syirik. Contohnya, jikalau seseorang ya, dia meyakini bahwasanya jin tertentu dapat menahan hujan. Tentu hujan ini adalah kekuasaan atau sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan hujan, memberikan hujan. Ketika ada seorang yang kemudian dia meyakini ada jin yang kemudian mampu untuk melakukan hal-hal tersebut, maka keyakinan ini adalah keyakinan syirik. Contoh lain adalah misalnya dia meyakini bahwasanya jin itu ya, dapat mendatangkan musim krisis pangan, musim paceklik. Ya, dengan keyakinan-keyakinan tertentu, mereka akhirnya menyembelih kambing ataupun menyembelih kerbau ataupun menyembelih sapi. Ya, diberikan sesajen untuk siapa? Untuk jin. Agar apa? Agar kemaraunya tidak berkepanjangan. Mereka meyakini bahwasanya jin yang ada di tempat itu memiliki kemampuan untuk menahan ya, suatu musim atau memberikan mereka dampak yang tidak baik dalam pangan mereka.
Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian dia meyakini bahwa jin itu dapat menahan rizki seseorang, maka orang tersebut terjatuh dalam kesyirikan. Karena pada hakikatnya jin itu tidak dapat ya melakukan sesuatu yang itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keyakinan kalau misalnya jin itu mengetahui ucapan hati. Apa yang ada dalam hati kita jin tahu. Nah, ini adalah perkara-perkara yang kemudian di luar kapasitas ya. Hakikatnya kapasitas jin itu sendiri. Ini adalah keyakinan yang tidak wajar kepada jin. Kemudian diantaranya adalah keyakinan jin itu dapat mengatur lautan. Ya. Mendatangkan ombak yang besar ataupun ombak yang kecil ya. Keyakinan-keyakinan itu ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan jin dapat menolak bala dan diantaranya adalah keyakinan jin dapat meletuskan gunung berapi. Ini Masya Allah ini ya. Banyak sekali yang masih berkeyakinan dengan keyakinan seperti itu. Dan kita katakan ini adalah keyakinan yang batil. Rasa takut itu adalah rasa takut yang dapat menghantarkan seorang hamba kepada kesyirikan wal'iyadu billah. Ingatkan bahwasanya ya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada selainnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau memang kita adalah benar-benar orang yang beriman. Nah, di antara ya kisah yang diangkat oleh salah seorang pengarang kitab Syarah Thalathatil Usul adalah kisah seorang syekh ya di sebuah peristiwa yang dialaminya secara langsung. Beliau katakan kunna marina fi tariqin fi ahadil buldan. Pada suatu ketika kita sedang melewati ya, sebuah jalan di salah satu negeri. Fa idza hunaka fi tariqi qabru rajulin yaquluna annahu minas salihin. Tiba mereka kemudian melewati suatu kuburan, suatu komplek kuburan. Jalan itu melewati suatu komplek kuburan. Dikatakan oleh orang-orang di situ bahwasanya kuburan itu adalah kuburannya orang-orang yang soleh, sudah meninggal, dikuburkan di situ. Dan di tempat itu ya ada seseorang yang kemudian minta-minta, ya, minta uang kepada setiap orang yang melalui dan melintas jalan itu. Lalu kemudian ya, kata Syekh ini, karena dia tidak tahu, tidak paham apa yang dilakukan oleh orang tersebut, ya pikir adalah orang yang hanya sekedar meminta bantuan kepada kaum muslimin, begitu saja ya. Lalu dia berikan ya beberapa hartanya kepada orang itu. Faqala wa anta bihadratil wali fulan tu'tini kada. Lalu orang itu, si pengemis ini mengatakan, wahai Syekh, engkau dengan kehadiran wali fulan di tempat ini, di tempat yang keramat ini, kamu memberikan aku hanya sekedar segini saja. Ya, uang receh saja. Istilahkan seperti itu. Masa tidak takut? Ini tempat keramat. Ini tempat keramat ini. Ada wali fulan. Kamu hanya memberikan kepadaku uang yang receh. Maka kata Syekh itu, a'tidilladzi a'taituka, berikan uang yang telah aku berikan kepadamu. Dan si pengemis ini mengira bahwasanya ketika dia sudah mengembalikan uang itu, maka akan diberikan uang yang lebih banyak. Lalu kemudian ketika itu uang itu sudah dipegang oleh syekhnya, dia katakan, lan u'tiyaka syai'an. Aku tidak akan memberikan kepadamu walaupun hanya sedikit. Ya, jadi uang itu kembali ditarik oleh syekh dan tidak diberikan kepadanya. Kenapa? Dijelaskan oleh syekh, li'annaka tatawassalu bighairillahi subhanahu wa ta'ala. Karena engkau bertawassul kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang engkau yakini ini adalah keyakinan yang batil, ya, menyebabkan seorang hamba itu dapat terjerumus dalam kesyirikan. Lalu kemudian syekh ini berkata kepada supirnya, ya, supir taksinya, dia katakan imshi idhab, ya, pergilah, lanjutkan perjalanan. Karena memang kondisinya ketika itu sedang berada di dalam mobil. Wa kunna wa nahnu fit thariq. Nah, ketika dalam perjalanan itu
ternyata supir taksinya itu selalu mengatakan dengan suara yang terdengar oleh Syekh, dia mengatakan ustur, 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 ustur. Kalau bahasa kita ini lindungi, 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 lindungi. Apa maknanya? Di sini dikatakan kullama masyaqala ustur, ustur. Setiap dia berjalan dari kejadian pengemis tadi, ya, dia selalu mengucapkan ustur, 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 ustur. Lalu kemudian syekhnya ketika mendengar perkataan itu bertanya kepadanya, kenapa engkau kemudian mengulang-ulangi kata ustur, 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 ustur? Ya. Kata supirnya, li'annaka ahantal waliyya fi hadratihi. Karena engkau, wahai syekh, sudah menghinakan wali yang tadi, ya, orang yang sudah mati tadi ya, di kuburan, di komplek kuburan tadi, engkau sudah menghinakan dirinya. Fi hadratihi, ya, di kehadirannya. Falamma wasalna ila maqsadina, ketika kami sampai kepada tujuan kami, dan ternyata tidak ada sedikit pun sesuatu yang terjadi pada mobil kami. Ya, maksudnya si supir ini karena dia memiliki keyakinan yang batil sebagaimana si pengemis tadi, dia percaya. Nah, dia meyakini kalau seandainya seseorang melewati tempat yang keramat lalu tidak melakukan apa yang seharusnya ya dilakukan menurut keyakinan orang-orang yang ada di situ, maka bisa jadi dia akan mengalami kecelakaan di perjalanannya. Maka dia katakan tadi ustur, 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 saking ketakutannya. Saking ketakutannya, ya, dia berharap agar tidak terjadi apa-apa dalam perjalanannya. Dia menganggap bahwasanya orang yang sudah meninggal tadi, si wali fulan tadi, itu dapat memberikan madarat. Dia mempunyai apa? Tasarruf, ya. Dia memiliki kemampuan untuk mendatangkan madarat kepada orang yang hidup. Maka Syekh ketika sampai di tempat tujuan dengan aman, Syekh berkata, "Ara'aita lam yusibka syai'?" Tidakkah kamu lihat sekarang tidak ada kejadian apapun yang menimpa kita? Wa innama khaufuka hadza min ghairillahi la yajuz. Rasa takutmu ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Engkau takut kepada orang yang sudah meninggal, engkau takut dengan tempat-tempat yang keramat, engkau takut dengan wali-wali yang dikatakan mereka adalah orang yang sudah meninggal. Ya. Yang pada hakikatnya itu adalah rasa takut kepada selain Allah, fa innahu la yajuz. Maka ini adalah rasa takut yang tidak diperbolehkan. Nah, ini berkaitan dengan khaufus sirri, ya. Dan ini juga banyak sekali ya keyakinan-keyakinan yang seperti ini yang masih tersebar di masyarakat. Jadi kesimpulannya kita sebagai seorang muslim ya banyak sekali pintu-pintu ya yang dapat menjerumuskan seorang muslim itu terjatuh dalam bab-bab kesyirikan. Sehingga kewajiban kita adalah untuk terus belajar. Ya. Jangan percaya hal-hal yang khurafat, ya, hal-hal yang kemudian dusta, hal-hal yang kemudian disambung-sambungkan dengan perkara-perkara gaib yang tidak ada landasannya di dalam agama. Kalau datang ini, ya, maka akan terjadi seperti ini. Kalau misalnya dia melakukan ini, maka akan terjadi seperti ini dan berbagai macam halnya. Ini banyak sekali khurafat-khurafat yang tersebar di masyarakat. Dan seorang muslim tidak boleh untuk mempercayainya. Ya. Mempercayainya saja tidak boleh, apalagi untuk takut. Ya. Khawatir akan terjadi sebagaimana apa yang diyakini oleh masyarakat di situ. Ya. Seorang muslim dia harus benar-benar ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal, dia bersandar hanya kepada Allah tanpa berkeyakinan dengan keyakinan yang batil. Baik, kemudian ikhwati fillah azza wa jalla wa iyyakum. Di antara yang disebutkan di dalam kitab syarh ini, bagaimana para salafus saleh rahmatullahi alaihim, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang luar biasa, dahsyatnya. Ya. Di antara mereka ada yang hanya mengulangi satu ayat di dalam Al-Quran, diulang-ulangi sampai akhirnya menangis. Ya. Bahkan Nabi SAW juga pernah ya, terjadi kepada beliau hal tersebut. Saking takutnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau membaca sebuah ayat, beliau ulang-ulangi ayat itu lalu kemudian beliau menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu adalah surat di dalam Al-Maidah, ya, ayat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-118.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau seandainya engkau ya Allah, engkau adab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Kalau seandainya engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Ayat-ayat ini diulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana bentuk rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum takut untuk masuk ke dalam kategori orang-orang munafikin. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sangat takut sekali dirinya, ya, masuk ke dalam kategori orang-orang munafikin yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya, di Madinah ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar, ya, mendapatkan kabar dari Allah tentang orang-orang munafikin yang ada di sekelilingnya Nabi. Dan orang-orang munafikin itu disebutkan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menceritakan kembali orang-orang tersebut kepada Hudzaifah. Kaja Hudzaifah ini, ya, disebut sebagai sahibu sirrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang banyak mengetahui rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah karena Hudzaifah telah diceritakan kepada beliau, ya, orang-orang munafikin yang ada di sekelilingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung diinformasikan oleh Nabi. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan info itu, nggak tahu siapa-siapa, ya, dan hanya tahu siapa Hudzaifah saja. Sehingga muncul ketakutan dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia masuk ke dalam kategori orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam kategori orang munafikin. Nah, ini luar biasa bagaimana seorang sahabat, ya, yang sangat dekat dengan Nabi, yang perjuangannya tidak dapat lagi diragukan, ya. Bagaimana sejarah mencatat perjuangan dan pengorbanan seorang Umar bin Khattab di dalam, ya, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan, ya, menegakkan Islam. Tetapi itu tidak menafikan bagaimana dia takut kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala dan khawatir kalau dirinya masuk ke dalam kategori orang-orang munafikin. Kemudian disebutkan juga wa kana minas salafi man idza marra 'ala al-khabbazi baka wa khasya min 'adabillah. Dan juga para salafus saleh itu kalau misalnya mereka melewati orang yang sedang membuat roti, tentunya roti ini konteksnya ketika itu, ya, ada pemanggangan yang besar, ya, api yang besar, ya. Maka mereka ketika melewati orang yang sedang membuat roti, maka seketika itu pula mereka akan menangis. Kenapa? Karena mereka takut dari adabnya Allah. Jadi sekedar melewati orang yang sedang membuat roti saja, dia melihat di situ ada bahan bakar, atau dia melihat di situ ada kayu, ya, dia melihat di situ ada api yang berkorbar, ya, itu membuat dia takut, membuat dia menangis. Karena takut dia kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para salafus saleh itu keimanannya seperti itu. Kita bandingkan dengan diri kita, ya. Masya Allah. Tiap hari kita melihat api di kompor, ya. Tiap hari kita melihat berbagai macam peristiwa kejadian, ya, yang menimpa orang lain, dan langsung kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, tidak menjadikan kita takut terhadap azabnya Allah. Subhanallah. Kemudian juga disebutkan, ya, bagaimana di antara para salafus saleh kalau mereka melewati ada orang yang memanggang sesuatu, ya. Ada koki yang sedang memanggang apapun, ya, daging, ayam dan sebagainya. Khasyah wa tadzakkar, seketika itu pula mereka langsung takut dan langsung mengingat iqab, hukumannya, azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan langsung mengingat tentang neraka. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Maka ketika itu pula, ya, api neraka itu akan membakar wajah-wajah mereka, ya, dan mereka di dalam neraka, ya, berwajah muram. Maka di sini ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, ya, rasa takut kita ini harus benar-benar dikondisikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibuat sangat mudah takut kepada Allah. Setiap kejadian apapun yang kita lihat, ya,
Seperti bagaimana para salafus saleh sekedar melihat api saja langsung teringat neraka. Menjadikan mereka berhenti dari maksiat yang mereka lakukan dan kemudian menangis menyesali apa yang mereka lakukan. Ini adalah orang-orang beriman ya Allah Subhanahu wa taala ya, sudah jadikan itu sebagai sifat orang-orang beriman adalah mereka yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana mereka itu takut dan bagaimana hati mereka itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kemudian dia adalah orang yang saleh, dia mengamalkan amalan-amalan saleh, maka rasa bergantung dia, rasa takut dia akan begitu besar kepada Allah. Dia sangat berharap untuk mendapatkan kebaikan. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia agar selamat dari neraka dan dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan kita akan mendapati orang yang kemudian dia tidak ada sedikit pun rasa takutnya kepada Allah. Amalan yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, ya, ucapan-ucapan buruk yang keluar dari mulutnya. Tidak mencerminkan bagaimana rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala mereka yang memberikan sedekah ya, harta yang mereka miliki sedangkan jiwa mereka itu takut untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, ada kekhawatiran ketika mereka kembali kepada Allah. Maka ketika ayat itu turun, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Wahai Rasulullah, apakah mereka yang takut ya? Apakah mereka takut dikembalikan kepada Rabb mereka adalah orang-orang yang suka minum khamr? Apakah dalam ayat itu maksudnya adalah yang takut pertemuan dengan Allah adalah mereka yang suka untuk mencuri? Kata Nabi SAW, la ya bintas Siddiq. Bukan, wahai anaknya Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Kata Nabi SAW, mereka yang disebutkan dan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang takut dalam ayat ini bukanlah mereka yang kemudian suka melakukan maksiat, enggak. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka bersedekah, mereka melakukan amalan-amalan kebaikan dan mereka takut, khawatir amalan kebaikan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatirannya bukan karena dosa yang mereka lakukan, tetapi kekhawatirannya adalah karena amalan mereka takut kalau tidak diterima. Jadi mereka sangat ya menjaga amalan mereka agar tidak rusak, menjaga amal ibadah mereka agar diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwati fillahi azzani Allahu wa iyyakum, ini adalah amal ibadah yang pertama yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Yang sebelumnya kita bahas adalah doa. Kemudian amal ibadah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu azza wa jalla adalah ar-raja. Wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Raja ini apa tadi? Mengharap ya. Mengharap. Dalil yang menunjukkan bahwasanya raja atau harapan itu adalah amalan ibadah kepada Allah adalah firman Allah di dalam ayat 110 dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah, barang siapa ya mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal-amalan saleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Di sini adalah ya, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka Allah perintahkan dia untuk mengamalkan amalan yang saleh dan tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya harapan yarju, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka harapan itu adalah bentuk ibadah. Sehingga ya, tidak boleh ibadah tersebut
palingkan kepada selain Allah. Bahkan harapan kita, ya, yang ada di dalam hati kita, dan ini juga merupakan amalan hati yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Amalan harapan itu ya harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di halaman 90 di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu azza wa jalla membahas tentang ar-raja. Ar-raja mengharap adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya dalam waktu dekat atau jauh, tapi diposisikan sebagai sesuatu yang dekat. Raja mengandung sikap menyerah dan merendah. Jadi kalau orang itu berharap, kalau seseorang itu sedang berharap, manusia sedang berharap, maka akan ada unsur di situ, unsur menyerah dan unsur merendah. Dan hal ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyerah dan merendah ini bagi seorang muslim ini hanya diberikan kepada Allah. Siapa yang memalingkannya, ya memalingkan perasaan raja, harapan dengan unsur ya menyerah dan merendah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengakibatkan ya, syirik kecil maupun syirik besar. Apa yang menentukannya? Tergantung hati orang yang mengharapkannya. Ya. Tergantung ya, orang itu bagaimana keyakinan dia terhadap sesuatu yang dia harapkan. Kalau dia yakini bahwasanya sesuatu itu ya, dapat memberikan manfaat dan madarat selain Allah, maka tentunya ini adalah syirik akbar. Tapi kalau seandainya dia hanya ya, meyakini bahwasanya itu adalah hanya sebab saja yang menjadikan adalah Allah, maka ini masuk ke dalam syirik asghar. Ya, kalau memang berlebihan harapannya kepada sesuatu tersebut. Sebagaimana ya orang yang kemudian dia sakit, lalu dia sangat berharap sekali kepada dokter. Dia sangat berharap sekali, menggantungkan harapannya kepada obat. Ini perbuatan yang kemudian ya tidak diperbolehkan di dalam agama. Seseorang itu ya dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit, dia berharap kepada Allah untuk menyembuhkannya. Dan dia harus meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah, bukan obat yang dia minum. Obat yang dia minum ini adalah wasilah, sarana yang Allah Azza wa Jalla jadikan ya bagi dia untuk menuju kesembuhan, dan yang memberikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga banyak yang terkadang orang yang tergelincir dalam keyakinan-keyakinan seperti ini, dia meyakini bahwasanya menyembuhkan itu adalah dokter. Menyembuhkan itu adalah dokter. Bukan, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wasilah jalannya melalui seorang dokter. Ya. Jadi pengharapan kita kepada dokter itu tidak boleh melebihi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati jamaah sekalian. Tapi beliau katakan, ketahuilah raja, pengharapan yang terpuji hanya bagi yang mau taat kepada Allah dan mengharapkan pahalanya, atau mau bertaubat dari segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Adapun pengharapan yang tidak disertai amal dan usaha, maka ia hanyalah lamunan dan angan-angan yang tercela. Jadi jelas di sini ya, yang namanya raja, amalan, pengharapan itu harus disertai dengan amalan. Harus disertai dengan perbuatan. Karena akan menjadi omong kosong ketika yang namanya roja atau harapan itu hanya berada dalam hati tanpa ada usaha yang dilakukan oleh seorang manusia. Baik. Di sini di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu azza wa jalla mengatakan, ajma'al 'arifuna 'ala anna ar-raja'a la yasihhu illa ma'al amal. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, para ulama berijma', bersepakat bahwasanya namanya sebuah harapan itu tidaklah sah kecuali kalau disertai dengan amalan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan dan dia berharap, sangat berharap mendapatkan pahala dari Allah, ya, dia kemudian sangat berharap untuk dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus, sedangkan dirinya masih bergelimpangan, ya,
dia membiarkan dirinya terjerumus di dalam dosa-dosa besar dengan sengaja. Ya. Wa fi dzunubi wat taqsir, dalam dosa-dosa ya, dan berbagai kesalahan dan kelalaian, maka tidak lagi diragukan roja yang ada dalam dirinya adalah rojaun madmum, roja yang tercela. Kalau seandainya seseorang itu masih tetap ngeyel untuk melakukan sebuah dosa dan maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, lalu kemudian dia hanya berharap kepada Allah tanpa ada usaha untuk bertaubat, tanpa amalan. Jadi hanya sekedar harapan tanpa ada amalan, tanpa ada aksi yang nyata. Ya, maka ini adalah tipuan setan, dan roja itu adalah roja yang kadzib, yang dusta, harapan yang dusta. Tapi kemudian di sini beliau membahas tentang ar-raja wal khauf, harapan dan takut. Ini bagaikan dua sayap yang ada pada burung. Pada hakikatnya burung itu terbang dengan dua sayap, kanan dan kiri. Keduanya itu ukurannya sama, panjangnya sama, lebarnya sama, detail-detailnya pun sama. Seimbang. Itulah menjadikan akhirnya burung itu bisa terbang. Nah, orang yang kemudian berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki dua sayap ini juga agar kemudian jalannya ke surganya Allah itu menjadi lancar. Apa dua sayap tersebut? Yaitu janahu khaufin wa janahu raja. Yaitu sayap rasa takut kepada Allah, dan yang kedua adalah sayap rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya seorang mukmin untuk mengumpulkan antara ar-raja dengan al-khauf. Tidak boleh ya salah satu dari duanya lebih besar. Ya. Maka ketika ya Ibnu Qayyim rahimahullah azza wa jalla di dalam Madarijus Salikin, masih dalam pembahasan Madarijus Salikin, beliau menukilkan dari Abu Ali Ar-Rudbari. Abu Ali berkata, al-khauf war raja'u ka janahi at-ta'iri idza stawa yastawa at-tayru wa tamma tayranuhu wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqsu wa idza dhahaba sara ta'iru fi haddil maut. Ya, namanya khauf dengan raja itu bagaikan dua sayap burung. Kalau dua-duanya ini sama, maka burung itu akan dapat terbang. Ya, dan terbangnya itu adalah terbang yang sempurna, penerbangan yang sempurna. Tapi kalau ada yang kurang dari salah satu kedua sayap itu, maka dia akan masuk ke dalam kategori an-naqs, kekurangan. Ya. Kalau seandainya idza dhahaba sara ta'iru fi haddil maut, kalau seandainya dua sayap itu tidak ada, maka si burung itu dia akan berada di ambang kematian. Burung tidak memiliki sayap. Ya. Ini kata Abu Ali Ar-Rudbari, ini dia akan berada dalam ambang kematian. Juga kalau ada seorang manusia yang dalam hatinya tidak ada harapan kepada Allah, seorang manusia yang dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, maka pada hakikatnya dia sudah berada di ambang kematian. Ya, bagaimana hatinya itu mati, bagaimana hatinya itu mengeras ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita mempelajari Al-Qur'an, kita juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan kita dapati banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyeimbangkan hal itu. Ya. Ketika Allah membahas tentang ayat-ayat adab, maka Allah Azza wa Jalla akan mensifati zatnya dengan sifat-sifat yang menakutkan. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan asma'nya, asmaul husnanya, itu sesuatu yang isim yang baik, kemudian isim yang kemudian menjadikan seseorang itu bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Baik. Jadi harus seimbang antara al-khauf dengan ar-raja. Baik, kemudian ikhwati fillah ya'azzani Allahu wa iyyakum, ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla adalah tawakal. Beliau katakan wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala, dalil yang menyatakan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23, kata Allah,
Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Sini lagi Allah menantang ya, kalau kalian benar-benar orang beriman, bertawakallah hanya kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal, dia bergantung hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa yang dia butuhkan akan Allah cukupkan. Tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu azza wa jalla, beliau katakan di sini dalam syarahnya, dalam penjelasannya, tawakal kepada sesuatu artinya bergantung dan bersandar kepadanya. Tawakal kepada Allah artinya bergantung dan bersandar kepada Allah dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah. Ya cukup, apa yang ada pada Allah, ya dia merasa cukup. Dia hanya bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam mendapatkan manfaat atau menghindarkan diri dari kemudaratan. Dan dalil bahwa tawakal itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang dan tanda keberadaannya pada diri seseorang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian dikatakan jika seseorang itu jujur kepada Allah dalam bertawakal. Tawakalnya ini bukan abal-abal ya, memang benar-benar jujur dia. Shadiq ma'allah. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya sampai ia merasa tentram dan puas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha balighu amri." Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, ketahuilah tawakal itu ada bermacam-macam. Ya. Di sini beliau sebutkan ada 4 macam tawakal. Tawakal yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Tawakal macam ini hukumnya wajib, ya. Dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna sebelum tawakalnya kepada Allah sempurna, sesuai dengan dalil di atas, ya, dalil yang tadi kita bacakan. Baik, itu pertama, ya. Bagaimana seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan ya kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Kemudian yang kedua adalah tawakal sir, yaitu bersandar kepada yang mati dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini jelas kemusyrikan yang besar, karena ia tidak melakukan hal itu kecuali dia meyakini bahwa mayat tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa di alam semesta. Ya, si mayat itu dia memiliki tasarruf, kekuatan yang luar biasa di alam semesta ini. Tidak ada bedanya baik yang mati itu seorang nabi, wali, ataupun toghut, musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Prediksi dia bagaimana seseorang itu dia bersandar kepada mayit. Dia menggantungkan atau dia bergantung atau dia bersandar kepada sesuatu yang sudah mati. Tidak dapat memberikan manfaat, juga madarat, tidak dapat menolak madarat. Ketika dia bertawakal dengan semacam itu, maka di sini disebut dengan tawakal sir. Kemudian yang ketiga adalah tawakalnya ya, seseorang kepada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Seperti orang yang menyandarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rezeki atau semisalnya. Ini contohnya antara karyawan dengan bos. Ya, perbuatan ini termasuk syirik kecil karena kuatnya ketergantungan hati pada sesuatu. Sangat bertawakal sekali dengan bosnya. Seorang karyawan itu yang kemudian tidak memahami perkara-perkara tauhid sangat bertawakal sekali kepada bosnya.
Hati-hati ya, namanya memang di sini syirik kecil, tapi ingat syirik kecil itu dapat mengantarkan seseorang itu kepada syirik akbar kalau apa yang diyakini dalam hatinya itu sudah berubah. Ya. Kalau dia meyakini bahwasanya rizkinya itu dari bosnya, ya semata-mata dari bosnya, tidak ada izin dan kehendak Allah di situ, maka ini sudah masuk ke dalam syirik akbar. Beliau sebutkan jika bergantungnya itu hanya sekedar sebagai sebab dan Allah yang menentukannya, maka hal tersebut bukanlah masalah. Di samping pula jika orang tempat ia bertawakal benar-benar memiliki pengaruh kuat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah tawakalnya seseorang kepada orang yang mampu melaksanakan kepentingannya seperti mewakilkan sesuatu kepada orang lain dalam perkara yang bisa digantikan oleh orang lain. Ya. Urusan yang mampu dilakukan oleh manusia, kemudian kita bergantung kepada manusia lain untuk menyelesaikan urusan itu, maka ini tidak dipermasalahkan. Dalam arti kata diperbolehkan. Hal ini juga diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ini masuk dalam bab al-wakalah ya. Mewakilkan. Kita ada urusan, dan urusan itu mampu untuk dilakukan oleh manusia, ya. Maka kita wakilkan orang lain untuk melakukan urusan itu. Ini diperbolehkan. Jadi kita bersandar dan kita bergantung kepada orang yang menyelesaikan itu, ya. Ini diperbolehkan. Masuknya dalam bab at-taukil ya, mewakilkan. Allah berfirman menceritakan ucapan Yakub kepada anaknya. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi." Wahai anak-anakku, pergilah kamu, ya, atau pergilah kalian, ya, dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Nabi Muhammad SAW juga telah mewakilkan kepada beberapa orang pekerja dan penjaga dalam mengambil dan membagi zakat. Beliau juga telah mewakilkan dan menetapkan dalam menetapkan dan melaksanakan sanksi hukuman. Dalam hadis Nabi SAW itu pernah menyambuk orang-orang yang minum khamr. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi memberikan kesempatan itu Nabi wakilkan kepada para sahabat yang lain untuk memberikan hukuman cambuk kepada syaribul khamr. Ini masuk kepada apa? Beliau memberikan perwakilan dalam melaksanakan sanksi hukuman. Juga mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib dalam membagikan kulit dan sebagian besar daging binatang sembelihannya pada waktu haji wada. Maksudnya adalah al-hadiyu, kepada yang berhak. Dari memotong sampai menguliti sampai membagikan dagingnya, itu Nabi SAW mewakilkan orang lain, memberikan perwakilan itu kepada orang lain. Beliau juga mewakilkan dalam menyembelih sisa binatang kurban setelah beliau sembelih 63 yang seluruhnya berjumlah 100. Ya, Nabi SAW ini seharusnya menyembelih 100 kurban, tapi beliau hanya sampai 63 saja, kemudian sisanya beliau meminta orang lain untuk melakukannya. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Adapun dasar ijma'nya adalah seluruh umat Islam mengetahui masalah dibolehkannya mewakilkan suatu perkara kepada orang lain. Dengan syarat apa? Dengan syarat tadi, ya. Itu merupakan perbuatan yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. Jadi kalau itu adalah perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia secara umum, maka itu tidak diperbolehkan. Baik. Allahu ta'ala a'lam. Intinya apa? Intinya dari ibadah-ibadah yang telah kita sebutkan dalam pembahasan pertama, dari khauf, rasa takut, kemudian raja, harapan, dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Ini adalah ibadah-ibadah yang harus kita serahkan, kita berikan, ya. Tidak boleh yang harus kita berikan kepada Allah, tidak boleh kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwati fillah azza Allah wa iyyakum, mungkin itu saja dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, ya. Insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di pembahasan berikutnya, masih dalam macam-macam ibadah. Masih ada beberapa macam ibadah yang belum kita bahas. Yang adalah ar-rahbah, ya, al-khusyu', al-khasyah, al-inabah,
isti'anah, isti'adah, istighatsah, masih banyak ya. Kemudian masuk situ an-nadhar ya, az-zabah. Itu diantara adalah ibadah-ibadah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam ibadah tidak boleh menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Dan ibadah itu tidak hanya sekedar ibadah yang zahir, tapi juga adalah ibadah-ibadah yang ada dalam hati. Sehingga dalam melakukan amalan-amalan hati itu pun kita harus menjaganya agar hanya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Naam, tafadhal ya akhi. Taib, kita ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikan pemberat timbangan kebaikan di yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Jazaital jannata wa ni'amiha. Allahumma amin. Baik sahabat sekalian, insyaallah akan kita bacakan di acara yang ketiga kesimpulan secara umum apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita telah belajar macam-macam ibadah. Yang alhamdulillah kita telah mengambil 3 macam ibadah pada pertemuan kali ini. Yang pertama alhamdulillah kita telah belajar masalah tentang khauf atau takut, yang dimana sejalan dengan dalil dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang dimana terdapat di dalamnya 3 faedah. Yang pertama larangan takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yaitu perintah hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dan yang ketiga ciri-ciri orang yang beriman yaitu mereka yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasannya takut itu ada 3 macam. Yang pertama ada takut yang alami atau khauf at-tabi'i, yang dimana takut ini wajar atau boleh pada seorang hamba. Misal seorang takut kepada binatang buas, yang dimana takut yang alami ini atau khauf tabi'i ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Dalilnya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 18, yang dimana khauf alami atau khauf tabi'i ini ada catatan khusus, yaitu jika menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan, maka hukumnya berbalik menjadi haram. Yang selanjutnya takut kepada Allah Azza wa Jalla yang terpuji, yaitu ketakutan yang bisa menyebabkan seseorang mengerjakan yang wajib dan meninggalkan maksiat. Yang dimana ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak terpuji, yaitu ketakutan yang bisa menyebabkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ada takut yang bernilai ibadah atau khauf ibadah, yang dimana takut ibadah ini hanya ditujukan atau hanya milik Allah Azza wa Jalla sajalah. Dan yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, yaitu takut yang bersifat tersembunyi atau khauf as-sirri. Misal takut kepada penghuni kubur atau wali yang jauh darinya, yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Hal ini menurut para ulama termasuk pada perbuatan syirik. Yang selanjutnya, Ustaz menyebutkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'min ayat 60, alhamdulillah, faedahnya orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka takut, ketika dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. yakni salah satu sifat orang yang beriman, mereka takut ketika mereka dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Mereka takut bahwasannya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya merupakan jenis dari ibadah juga, alhamdulillah telah kita pelajari, yaitu ar-raja, yaitu harap, berharap. Yang dimana dalil ar-raja ini salah satunya dalil dalam Al-Quran, Quran surat Al-Kahfi ayat 110, yang dimana raja ini hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla saja, yaitu dengan makna dengan menyerah dan merendah. Ini adalah syarat dari roja itu sendiri, ada unsur dalamnya menyerah dan merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimana dua perbuatan ini, menyerah dan merendah, kalau misalnya dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini termasuk perbuatan syirik. Bisa jadi syirik kecil atau besar, tergantung pada niat seorang hamba tersebut. Dan disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasannya ulama sepakat bahwasannya roja atau rasa harap itu tidak akan sah kalau tidak disertai dengan amalan. Jadi kalau seorang berharap masuk surga misalnya, tapi masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, yang dimana berarti roja tersebut, harapan hamba tersebut madmum atau kadzib, sebuah harapan yang dusta. Yang selanjutnya roja dan khauf itu, rasa harap dan rasa takut itu disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin,
yaitu Imam Abu Ali Ar-Ruqbari menyebutkan ibarat dua sayap. Kalau misalnya seekor burung itu memiliki sayap yang sempurna, yaitu kedua-duanya sempurna, maka akan sempurna burung tersebut dalam terbang. Dan jika ada salah satu yang patah, maka akan ada kecacatan atau kekurangan burung tersebut dalam terbang. Begitupun kalau seekor burung tidak memiliki kedua sayapnya, maka burung itu diambang kematian. Itulah hakikat dari roja dan khauf, ibarat dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir, alhamdulillah kita telah belajar salah satu ibadah yaitu tawakal, yang dimana tawakal ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 23, yaitu esensi tawakal bergantung atau bersandar kepada Allah Azza wa Jalla saja. Yang dimana manfaat dari tawakal ini, faidah dari tawakal ini disebutkan dalam Al-Quran, dalilnya Quran surat At-Tolak ayat 3, yang dimana Allah Azza wa Jalla akan mencukupi kebutuhan seorang hamba yang hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tawakal ini, yang pertama jenisnya ada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla sajalah, ini hukumnya wajib dan menunjukkan sempurna dan jujurnya seorang hamba dalam keimanannya. Jadi ciri-ciri seorang hamba, bahwasannya keimanannya sempurna dan jujur kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana dia bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya jenis dari tawakal yang telah kita pelajari yaitu tawakal ada yang sir, jenisnya sir, yang dimana ini termasuk syirik, yaitu bersandar kepada yang mati misalnya dalam mendatangkan manfaat atau madarat. Yang ketiga ada jenis tawakal yang kepada orang yang mampu melaksanakan sesuatu perbuatan dibandingin dengan rasa segan karena ketinggian martabat, misalnya seorang karyawan kepada bosnya. Apabila seorang karyawan tersebut hanya bersandar kepada bosnya, hanya berharap kepada bosnya, menggantungkan kehidupan kepada bosnya ini, maka ini bisa menjadi syirik kecil, tergantung pada niat si karyawan tersebut. Dan apabila si karyawan tersebut meniatkan bahwasannya bosnya ini termasuk penyebab datangnya rezeki dari Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak apa-apa. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu tawakal yang boleh, yaitu bertawakal atau berserah diri bersandar kepada yang mampu melaksanakan kepentingannya, seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam perkara yang bisa diganti oleh orang lain. Dan ini juga dari dalam Al-Quran, ada Quran surat Yusuf ayat 87, yang dimana ada contoh fi'liyah dari Rasulullah SAW, yang dimana Rasul pernah mewakilkan pembagian zakat dan menyembelih hewan sembelihan. Mungkin itu alhamdulillah ringkasan secara garis besar yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil faidah dari setiap materi yang Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Amin. Untuk acara yang selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertemuan kali ini mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk menulis di kolom teks. Insya Allah akan dibacakan oleh moderator dan dijawab langsung oleh Ustadz. Baik, mungkin jika tidak ada, kita langsung beralih ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Acara demi acara telah kita lewati dengan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat kajian kita ini sebagai bentuk usaha kita untuk sama-sama menjadi orang yang Allah ridhoi dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses, yang dimana hakikat sukses yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Baik. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati sahabat sekalian. Jika ada kebenarannya, itu murni datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika ada salah-salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullah khairan kasiran ala husni istimaikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Fiik barakallah. khairan. Allahumma amin wa iyyakum.